Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi kita bertemu di mata kuliah manajemen penyiaran di pertemuan ke-13. Materi kita kali ini adalah tentang manajemen SOP televisi. Saya ingin memberikan satu opini. Therefore, you should consistently develop your values by increasing your knowledge, capacity, skills, and productivity. Itu adalah aset diri kalian. Maksudnya apa? Kalian harus terus-menerus, tidak pernah henti untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas kalian, knowledge kalian, ilmu pengetahuan kalian, skill kalian, dan produktivitas kalian. Jangan pernah berhenti untuk mendapatkan ambition. Ambisinya itu apa? Always think out of the box to become number one and a global player. Pikirkannya adalah out of the box. Bahkan sekarang sudah ada tren pemikiran lah without the box. Jadi apa tuh yang dimaksud the box? The box itu adalah rule atau aturan yang sudah ada. Kalau kita ngikutin aturan yang sudah ada, namanya inside the box. Jadi yang dibuat adalah terpolanya hanya itu saja. Dimaksud adalah outside the box adalah kita keluar dari aturan, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk melihat dan membuat aturan ini. Sekarang trennya adalah without the box. Kita tidak ada lagi batasan, aturan dan segala macam. Yang kita normanya yang kita jaga adalah norma sosial, norma agama, dan seterusnya. Tapi tidak terikat aturan. Contohnya apa? Di YouTube. Coba kalian di YouTube. Beragam konten, YouTube tidak membatasi itu semua. Dari konten pendidikan, musik, dan seterusnya. Tidak ada batasan. Without the box. Kemasannya, packagingnya variatif. Banyak. Oke. Salah satunya adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen televisi itu dilakukannya riset and creative development. Untuk apa tuh? Untuk menganalisis data, sehingga apa yang kita buat itu berbasis data. Datanya banyak, mau dari Nielsen, mau dari survei sendiri, dari survei kelayakan, kebutuhan, program, dan seterusnya. Hanya tujuannya itu adalah untuk memetakan kebutuhan pemirsa kita, segmentasi pemirsa kita saat ini itu apa. Sehingga kita akan mendeliver pesan, informasi sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita tidak akan membuang waktu mendeliver pesan yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Inilah dibutuhkannya riset. Bisa juga dengan cara apa? Melakukan perkumpulan. Kebutuhan kita nih, pemirsa kita ini dikumpulkan. Kita discussion group, sehingga kita tahu betul. Selain riset tadi, dengan salah satu riset yang lain, kita discussion group. Kita bisa diskusi lebih intens, lebih dalam, sesuai kebutuhannya. Nah, berikutnya adalah itu dari SOP dari kita membuat sebuah program. SOP lainnya adalah melakukan fungsi tugas-tugas kru. Contoh misalnya divisi pemberitaan, ada kita membuat SOP namanya siaran langsung. Kita harus buat juga SOP siaran di konflik. Berbeda kan, daerah konflik sama non konflik. SOP-nya harus berbeda. Contohnya apa? SOP yang tidak sedikit berbeda adalah SOP pengamanan diri. Kalau kita di daerah konflik, ya tentu kita harus melengkapi perlengkapan keamanan diri. Bisa kita pakai baju anti peluru, pakai helm. Seperti kalian kalau bisa melihat di daerah wartawan-wartawan yang melakukan di daerah konflik. Beda kalau kalian pakai itu ketika liputan biasa, di KPK misalnya, di istana, atau misalnya di kantor polisi untuk liputan kriminal, kalian pakai helm dan baju anti peluru. Nah, tentu akan menjadi timbul permasalahan baru kalian menggunakan itu. Nah, ini SOP-nya tentu akan berbeda.
Nah, berikutnya juga ada SOP keselamatan dan seterusnya. Dan ini banyak SOP-nya. Berikutnya adalah fungsi lain tugas SOP adalah untuk sebagai tolak ukur penilaian performa kinerja. Nah, SOP itu kalau orang tidak mengikuti SOP-nya, dia melanggar SOP, maka penilaian kinerja akan turun. Maka di dalam dunia kerja kita mengenal SP, SP 1, 2, 3. Surat peringatan 1, 2, 3. Biasanya kalau udah sampai ketiga bisa out, bisa dipecat. Nah, tadi SOP dalam produksi di news, SOP di program, research and development yang tadi saya singgung di awal, budgeting, slot time, human resource, itu SOP-nya itu di program. Bagaimana membuat program sesuai dengan budget yang dimiliki, bisa menghasilkan kalau di swasta keuntungan, ada margin profitnya. Lalu kebutuhan, jam tayangnya kebutuhannya apa, di sore itu kebutuhannya lagi film apa anak-anak, maka harus disesuaikan produksi untuk karakter anak-anak. Human resource, SDM yang kita miliki bagaimana nih, cukup atau enggak, apakah melakukan in-house atau out-house, outsourcing. In-house adalah dalam arti diproduksi oleh tim internal sendiri, oleh tim produksi sendiri, atau outsource, dikerjakan oleh pihak di luar dari perusahaan itu. SOP production, ya kalian tentu sudah mengetahui ya. Pertama selain research ada pembuatan naskah, hunting, equipment, human resource, dan production management. Nah, terakhir adalah misalnya SOP traffic misalnya dalam sebuah sistem alur penyiaran. Kita bisa mengenal SOP traffic itu pasti membuat schedule, tidak ujuk-ujuk gitu atau tiba-tiba siaran gitu ya. Dia pasti harus memiliki schedule. Menyusun jadwal ini juga memiliki SOP tersendiri, berdasarkan riset, berdasarkan penjualan ya, iklan-iklan, konten, lalu daftar iklan yang harus masuk di jam berapa dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari manajemen SOP televisi sebagian. Dan ini banyak, kalau diurai ini waktu kita tidak akan cukup. Itulah memberi kesempatan kepada kalian untuk mencari sumber yang lain untuk menambah wawasan kalian, dan bila ada pertanyaan kita bisa diskusi. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.